Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengemis yang Buta. Firman Tuhan terambil dalam Markus 10 ayat 51 sampai dengan ke-52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa gambaran tentang Bartimeus sebagai pengemis yang buta sesungguhnya adalah diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita membaca kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, maka sewaktu kita melihat sosok Bartimeus itu adalah Bartimeus itu sendiri, maka akan berbeda tatkala Bartimeus itu adalah dirimu sendiri. Atau kita ganti dalam peristiwa itu, Bartimeus itu adalah dirimu sendiri. Siapa namamu? Maka engkau sebutkan. Saya adalah pendeta Wendy Pratama. Ada seorang bernama Wendy Pratama. Dia seorang pengemis buta. Lalu kita menghayati bagian daripada kisah tersebut. Maka akan berbeda sewaktu kita membaca bagian daripada Yesus menyembuhkan Bartimeus, dan sesungguhnya itu adalah Yesus menyembuhkan dirimu dan diriku. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa menghayati kita berada di dalam posisi seperti Bartimeus, sudah sebagai pengemis dan juga buta? Maka ini menjadi ada sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan dia menjadi pengemis? Jangan-jangan karena dia buta. Karena dia buta. Alkitab tidak mencatat Bartimeus buta disebabkan oleh apa, tapi karena kebutaannya itulah membuat dia itu menjadi pengemis. Maka tatkala buta, ada dua harapan yang diharapkan oleh Bartimeus. Yang satu, karena dia mengemis, dia ingin mendapatkan katakanlah dukungan, bantuan dari orang-orang yang memberikan belas kasihan dalam bentuk uang atau memberikan makanan. Yang kedua adalah supaya dia bisa melihat. Sehingga di dalam pikiran Bartimeus sepanjang hidupnya sampai bertemu dengan Yesus, dan Yesus menjamah dan menyembuhkannya, hanya dua. Dia bisa menyambung hidup dan dia berharap bisa melihat dengan matanya. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa merasakan kondisi Bartimeus? Maka ada caranya, yaitu coba kita menutup mata sambil kita berkegiatan sepanjang 1 minggu. Jangan membuka mata. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang tunanetra. Lalu kemudian engkau harus mencukupkan hidup selama 1 minggu dengan uang yang sangat terbatas. Berarti yang biasanya bisa berkendaraan sekarang harus jalan kaki. Yang biasanya mungkin bisa makan enak, sekarang kalaupun ada uang karena engkau membatasi diri, engkau cuma bisa membeli nasi putih saja. Kemudian beli daripada warung atau warteg, cuma bisa paling tambah 1 tahu atau 1 tempe. Coba melakukan sebuah perjalanan, karena sewaktu kita belajar memposisikan diri di kondisi orang yang sedang mengalami kesusahan, di kondisi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka kita akan punya hati seperti Yesus yang memiliki belas kasihan. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda, yaitu orang-orang banyak itu menegur Bartimeus. Sewaktu Bartimeus itu berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya diam. Jadi yang menegur itu tidak satu orang. Ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu apa respon Yesus? Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau, Yesus memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah adalah satu bentuk daripada ketidaklayakan. Dia menemui Yesus. Dan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat seperjalanan,
Yang pertama kita belajar adalah menghayati bagaimana orang yang sedang mengalami kesusahan. Yang kedua adalah pelajarannya bahwa Bartimeus sang pengemis buta ini adalah gambaran tentang diri kita sendiri. Sesungguhnya kehidupan kita semuanya berdasarkan belas kasihan dari Allah. Kita ini setiap hari mengemis. Kalau Tuhan tidak menyediakan sinar matahari, di bumi ini tidak ada air, di bumi tidak ada sinar matahari, di bumi ini tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada kemudian oksigen, maka kita akan mengemis-kemis. Oh Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan sebagaimana yang Kau berikan setiap hari sepanjang kehidupan ini, dan Kau hentikan pada saat ini, aku akan mati. Oh Tuhan, jangan biarkan aku mati. Maka sesungguhnya kita itu adalah pengemis. Dan apa itu yang disebut dengan buta? Buta adalah gambaran kehidupan di dalam dosa. Kita memang bukan buta secara tunanetra, tapi banyak dalam kehidupan kita sesungguhnya kita harus seperti Bartimeus. Ya Tuhan, tolonglah kebutaan mataku ini yang dalam bentuk mata hati, bukan mata jasmani, yang membuat aku jauh dari Tuhan, yang membuat aku hidup berdosa. Bartimeus itu buta matanya, tapi setiap kita masing-masing itu buta hatinya. Hati yang mengalami kegelapan, sehingga kehidupan kita hidup di dalam dosa, melupakan Tuhan. Kapan terakhir kita bersyukur kepada Tuhan? Kapan terakhir kita menyatakan sebuah keagungan dan memuliakan Tuhan? Atau apakah kita sepanjang hari lebih banyak mengeluh dan berkeluh kesah, menggerutu, mengomel? Dan kalaupun kita datang kepada Tuhan, sifatnya meminta. Kapan kita datang kepada Yesus? Oh Yesus, anak Daud orang Nazaret, kasihanilah aku. Ampuni segala kebutaan hatiku. Aku bersyukur sesungguhnya aku hanyalah pengemis. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, aku ini nihil. Aku ini bukan siapa-siapa dan aku ini bukan apa-apa. Sewaktu kita belajar tentang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Tapi pengemis yang buta juga adalah nama setiap kita masing-masing. Kita ini pengemis. Kalau bukan didasarkan oleh anugerah kebaikan Tuhan, kita tidak bisa mengalami kehidupan. Dan kita juga adalah pribadi-pribadi yang buta. Bartimeus buta mata, tapi kita buta hati. Kalau kita masih banyak melakukan dosa-dosa, semakin mengikut Tuhan sekian lama, bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Semakin banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kita menjadi seorang pengemis yang buta hati. Kalau Bartimeus adalah seorang pengemis yang memang buta matanya. Mari kita datang berlutut, membuka jubah kita sebagai bentuk ketidaklayakan. Oh Tuhan, ampuni segala dosa yang kuperbuat, sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang mensyukuri segala anugerah Tuhan, karena kami ini memang pengemis. Dan biarlah kebutaan-kebutaan hati yang kami miliki, yang membuat kami jatuh di dalam dosa berulang-ulang, kami tinggalkan, supaya hati kami menjadi hati yang melek, hati yang melihat, hati yang dikuduskan, bukan menjadi hati yang mengalami kebutaan, hati yang di dalam kondisi tunanetra. Pengemis yang buta itu bernama Bartimeus. Tetapi pengemis yang buta itu juga adalah setiap kami masing-masing dengan nama kami masing-masing. Ampuni dosa kami Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.